Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Emisawa, tempat mengajar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Flores Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dalam model pembelajaran terdapat beberapa unsur, mulai dari kerangka konseptual, kemudian ada proses yang sistemis, kemudian mengorganisasikan proses pembelajaran itu sendiri, kemudian memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Dari semua itu akan bermuara pada sebuah tujuan pembelajaran yang sama-sama kita inginkan. Dewasa ini ada 4 model pembelajaran yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua inquiry learning, dan yang ketiga problem basic learning, dan yang keempat project basic learning. Dari keempat model pembelajaran ini, ada 2 model pembelajaran yang memiliki persamaan karakter, yaitu discovery dan inquiry learning. Yang pertama pada menekankan proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Dan yang keempat, menekan pada proses berpikir dan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Sintaks daripada discovery learning yang pertama adalah stimulus atau rangsangan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah fase pengumpulan data, yang keempat adalah fase pengolahan data, yang kelima adalah fase pembuktian, dan yang keenam adalah fase generalisasi atau menarik kesimpulan. Kemudian sintaks daripada inquiry learning yang pertama adalah orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam merumuskan kesimpulan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari discovery inquiry learning. Yang pertama, kelebihan membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, siswa akan mengerti konsep dasar ide-ide lebih baik. Yang ketiga, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Yang keempat, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan. Yang keenam, mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Yang kedelapan, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya. Dan yang kesembilan, proses ini berpusat pada siswa dan guru yang sama-sama berperan aktif dalam mengeluarkan gagasan. Kekurangan dari metode ini adalah menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Jika siswa kurang pandai akan mengalami kesulitan dalam berpikir atau mengungkapkan hubungan atau konsep-konsep yang tertulis maupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustrasi. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar dalam jumlah siswa yang banyak. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dari metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang terbiasa dengan belajar cara-cara belajar yang lama. Yang keempat, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan konsep keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang terakhir, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para peserta didik. Selanjutnya adalah model pembelajaran problem basic learning. Problem basic learning adalah pelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Adapun karakter dari problem based learning yang pertama, belajar dimulai dengan suatu permasalahan, memastikan masalah tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan dunia nyata peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengorganisir pembelajaran yang berkaitan dengan masalah, bukan membahas seputar disiplin ilmu. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk menjalankan proses belajar yang mandiri. Kemudian yang keenam, menggunakan kelompok kecil. Yang ketujuh, menuntut peserta didik mendemonstrasikan hal-hal yang dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Adapun sintaks dari problem based learning, yang pertama konsep dasar atau basic concept, yang kedua adalah pendefinisian masalah atau defining the problem, yang ketiga adalah pembelajaran mandiri atau self learning, yang keempat adalah pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge,
dan yang kelima adalah penilaian atau asesmen. Adapun kelemahan dan kelebihan dari problem basic learning. Yang pertama, akan terjadi pembelajaran bermakna. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikan dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam kerja kelompok. Kekurangan dari model ini adalah yang pertama, kesulitan memecahkan persoalan manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah tersebut bisa dipecahkan. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar pembelajaran ini cukup lama. Yang selanjutnya, jika tidak diberikan pemahaman dan alasan yang tepat, maka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya yang keempat adalah project basic learning. Adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa dimulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Karakteristiknya yang pertama adalah penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Kemudian peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, dan bahkan masyarakat. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang keenam, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Selanjutnya, sintaks dari project basic learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua adalah mendesain perencanaan produk. Yang ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat adalah memonitoring kemajuan proyek. Kemudian yang kelima adalah menguji proses dan hasil belajar. Kemudian yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan project basic learning. Kelebihan project basic learning yang pertama, meningkat kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, tanggung jawab, dan disiplin dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktifkan keterampilan komunikasi. Yang kelima, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Selanjutnya, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki kemudian diimplementasikan dalam dunia nyata. Yang terakhir, membuat suasana belajar menyenangkan sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajaran. Kekurangan project basic learning. Yang pertama adalah peserta didik memiliki kelemahan dalam melakukan penelitian percobaan dan pengumpulan informasi yang akan mengalami kesulitan. Yang kedua, kemungkinan adanya peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketiga, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Demikianlah pemaparan saya tentang model-model pembelajaran. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.